Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu. Hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Fadlul Islam, keistimewaan daripada agama Islam. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah serta At-Tirmidzi di dalam kitab sunan mereka dari sahabat Abu Umamah, dari sahabat Abu Umayyah radhiyallahu taala anhu. Jadi bab kita itu masih pada bab yang berkaitan dengan keterasingan agama Islam. Jadi Islam itu adalah agama yang asing. Kalau dulu asing di tengah orang-orang musyrikin jahiliyah. Kalau sekarang asing di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi banyak orang Islam tidak ngerti tentang agamanya, tidak faham tentang syariat nabinya. Tapi kalau ditanya Muslim Ustaz. Ya, cinta Nabi, oh cinta Ustaz. Pengen masuk surga tanpa hisab. Ya. Ngomong gampang Pak. Tapi yang dibutuhkan itu pembuktian sekarang. Ya. Taib. Kita akan berbicara hadis dari Abu Umayyah. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Yang mana hadis ini kami beri judul menggenggam bara api. Dikatakan di sini dari Abu Umayyah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Sa'altu Aba Tha'laba al-Hushaniyah radhiyallahu anhu. Aku pernah bertanya kepada Abu Tha'labah. Kata beliau, kaifa taqul fi hadhil ayat? Bagaimana pendapatmu terkait ayat ini? Yaitu surat Al-Maidah ayat 105. Jadi dia bertanya tentang firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 105. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian itu memperhatikan terhadap diri-diri kalian. Hendaklah kalian itu menjaga diri-diri kalian. Karena sesungguhnya orang-orang yang sesat itu tidak akan mampu memberikan kemudaratan kepada kalian setelah kalian mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang sudah mendapatkan petunjuk itu tidak akan bisa disesatkan oleh orang-orang lain yang tidak dapat petunjuk kecuali karena izin Allah. Makanya dalam khutbatul hajah kita sering dengar kan, wa may yudlil fala hadiyalah. Ya. Barang siapa yang disesatkan tidak akan ada yang mampu untuk memberikan dia petunjuk. Wa may yahdillah fala mudhillalah. Dan tidak akan ada yang mampu menyesatkan ketika Allah sudah memberikan dia petunjuk. Jadi sebaliknya, yang diberikan petunjuk tidak mampu disesatkan,
yang disesatkan tidak akan ada yang mampu memberikan petunjuk. Ini kaidah yang perlu untuk dipegang. Contoh nyata, Nabi itu tidak mampu memberikan petunjuk kepada pamannya Abu Thalib. Kurang apa Nabi coba? Nabi itu Nabi ya Nabi maksudnya. Muhammad itu seorang Nabi, seorang Rasul, manusia termulia yang pertama kali membuka pintu surga. Tapi ketika berkaitan dengan memberi petunjuk, hidayah kepada orang yang dia cintai, Nabi tidak mampu. Kecuali semua itu merupakan izin dari Allah. Paham sampai di sini jemaah? Andai kata nih, semua orang mampu memberikan petunjuk kepada siapa yang dia cintai, siapa yang paling utama memberikan itu? Nabi. Memberikan itu kepada pamannya Abu Thalib. Sehingga dari sini pelajarannya begini. Kalau Nabi saja tidak mampu memberi petunjuk kepada siapa yang dia cintai, bagaimana kita yang bukan sebagai seorang? Paham sampai di sini coba? Dapat poinnya ya? Kalau nggak dapat berarti minum teh dulu biar bisa paham. Ya. Taib. Nah ditanya firman Allah Ta'ala ini, qala, maka Abu Tha'labah berkata, amma wallahi laqad sa'alta anha khabiran. Ya, demi Allah kamu telah menanyakan suatu kabar yang aku telah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya pertanyaanmu ini aku sudah bertanya dulu kepada Nabi. Sekarang kamu bertanya kepada aku sudah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bali tamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkar hatta idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tharatan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi nafsik wa da'ankal awam. Kata Nabi SAW, bahwasanya maksud dari ayat itu adalah bukan berarti kamu itu tidak perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Kan seolah-olah kita pahaminya begini jemaah. Ayat ini seolah mengatakan, ya kalau memang orang itu tidak bisa diberikan hidayah, ya buat apa kita dakwah, kan begitu kan? Namanya hidayah di tangan Allah. Ngapain kita dakwah kalau begitu? Ya udah enggak usah dakwah. Kalau memang hidayah itu di tangan Allah. Maka Nabi ingin menjelaskan, bukan itu maksud ayat itu. Benar hidayah itu di tangan Allah, tapi seorang dapat hidayah itu ada sebab. Paham jemaah? Ada sebab. Sebabnya apa? Ya dakwah. Jadi dengan dakwah ini sebab untuk menyampaikan hidayah itu kepada orang. Lah kalau kita tidak dakwah, gimana orang mau dapat hidayah? Kayak gini loh, Ibnu Qayyim memberikan gambaran begini, sederhana. Ada orang pingin kenyang tapi nggak makan, kira-kira kenyang atau enggak? Antum coba mikir ya Pak. Saya ajak antum mikir sekarang di jamaah. Ada orang bilang, kamu nggak usah makan, pasti kamu kenyang. Iya, kenyang angin. Ya, setelah itu pergi ke dokter minta obat. Orang pingin kenyangnya harus makan. Karena sebab kenyang itu adalah dengan makan. Sama dengan hidayah itu. Orang akan dapat hidayah itu banyak sebabnya. Salah satu sebabnya adalah dengan berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Benar. Yang namanya hidayah itu di tangan Allah. Orang dapat hidayah itu di tangan Allah. Tapi kita diperintahkan untuk menyampaikan sebab, untuk mengambil sebab. Apa sebabnya itu? Kita berdakwah, mengajak orang, mendakwakan orang, menasehati orang, beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang. Itu merupakan sebab orang itu bisa mendapatkan hidayah. Urusan nanti dia dapat hidayah atau tidak, itu bukan urusan kita lagi. Itu sudah di tangan Allah. Contoh, Nabi Nuh dakwah kepada istrinya. Istrinya ngikut Nabi Nuh? Enggak.
Pertanyaannya, apakah Nabi Nuh dikatakan gagal dalam berdakwah? Tidak. Karena inti dari dakwah itu adalah wa ma 'alaika illal balagh. Kita disuruh menyampaikan. Ketika sudah bisa menyampaikan dakwah itu dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang, orang sudah mendengar apa yang kita sampaikan, itu sudah sukses dakwah itu. Adapun menerima atau tidak, itu urusan yang di atas, bukan urusan antum. Antum tidak memegang hati manusia itu, antum tidak pegang hati manusia itu. Yang pegang hati manusia itu Allah. Kata Nabi SAW, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifasha. Hati-hati anak Adam itu di antara dua jari jemari Allah, dan Allah bebas untuk membolak-balikan hati manusia. Makanya Nabi mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, supaya hati kita tidak dibolak-balikan sama Allah. Ya, jadi Nabi ini mengatakan menjawab pertanyaan dari Abu Sa'labah ini. Bukan begitu maksudnya. Kita tetap diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat orang melakukan penyimpangan, dinasehati. Melihat orang melakukan perbuatan syirik, diingatkan. Melihat orang melakukan perbuatan baru dalam agama, ya udah disampaikan. Qulil haqqa walau kana mur. Sampaikan yang benar itu meskipun pahit. Meskipun pahit harus disampaikan. Urusan dia terima atau tidak itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Kita hanya berharap semoga Allah membukakan hidayah untuk dirinya. Karena kita tidak menguasai hati orang. Orang itu dipegang sama Allah, hati orang dipegang sama Allah, bukan sama kita. Ya, jadi kita ini sebab. Ya. Lalu apa kata Nabi SAW? Tetaplah beramar ma'ruf sampai jika engkau melihat hawa yang ditaati, nafsu yang diikuti, dunia membekas di hati-hati mereka, dan setiap orang merasa kagum dengan pendapat yang dikeluarkannya. Nah, ini kondisi orang-orang sekarang itu, mengikuti hawa nafsu, tertipu dengan dunia. Ingat, hawa nafsu itu merupakan faktor utama orang tidak dapat hidayah. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fa illam yastajibu lak, dalam surat Al-Maidah, apabila mereka tidak mau mengikutimu wahai Muhammad setelah jelas kepada mereka dalil, engkau sampaikan kepada mereka ini loh yang hak, ini yang batil, ini yang syirik, ini tauhid, ini benar, ini salah, ini halal, ini haram. Sudah kamu sampaikan semuanya jelas, dalilnya jelas, terang benderang, gamblang jelas, bagaikan matahari di siang bolong. Tapi mereka tidak mau mengikutimu. Apa jawaban Nabi? Apa jawaban Allah Ta'ala? Fa'lam annama yattabi'u ahwa'ahum. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu sedang mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu diikuti. Berarti hawa nafsu itu menguasai diri mereka. Maka kata Allah Ta'ala, wa man adalla mimman yattabi'u hawa. Maka tidak ada orang yang paling sesat di dunia ini kecuali orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Makanya ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai hawa nafsu menguasai diri kita. Karena itu merupakan pintu awal seorang itu tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Antum buka buku yang ditulis oleh Ibnul Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i yang berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Disebutkan di situ di antara penyakit-penyakit ar-radhilah, penyakit-penyakit hati yang buruk yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu, salah satunya adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Tak boleh. Berat hawa nafsu ini. Jangan pernah mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu dia akan sesat, jemaah. Dia akan sesat. Nah, itu yang terjadi sekarang. Mengikuti hawa nafsu, dunia itu di hati mereka. Tidak seperti para sahabat. Para sahabat tidak meletakkan dunia di hatinya. Karena ketika seorang meletakkan dunia di hatinya, akan sulit dia berpisah dengan dunia ini. Dan itulah pembenaran dari sabda Nabi SAW yang disebut dengan orang itu
takut atau terkena dengan penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan mau berpisah dengan dunia. Padahal orang Islam itu bukan di sini tempatnya. Di akhirat, Pak. Kita bukan di sini. Dunia ini bukan tempat kita. Nabi memberikan antum dua pilihan hidup di dunia ini. Yang pertama, jadi orang asing. Yang kedua, jadi orang yang sedang melakukan perjalanan. Hanya dua. Karena sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, ketika beliau mensyarah hadis dari Abdullah ibnu Umar, kata Nabi SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau yang sedang melakukan perjalanan. Di situ Ibnu Hajar membawakan satu penjelasan terkait tiga jenis manusia yang hidup di dunia ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan al-mustautin. Apa itu mustautin? Dia hidup selama-lamanya di tempat itu. Kalau boleh dikatakan dia itu sebagai ahlul qaryah, abnaul bilad. Ya, kalau kita bilang Surabaya, ya orang Surabaya asli itu namanya mustautin namanya. Dia memang tinggal Surabaya, berKTP Surabaya. Memang hidupnya dari kecil, dari lahir sampai mati nanti di Surabaya. Kata Ibnu Hajar, jangan jadi yang pertama, jangan jadi mustautin. Jangan hidup di dunia ini selamanya, karena ini bukan tempat kita. Jadi yang kedua, gharib. Apa itu gharib? Dia tinggal di satu tempat, tapi dia orang asing. Dia bukan penduduk asli. Dia datang ke situ. Karena dia ngerti dia orang asing, dia hanya datang bekerja, mengumpulkan bekal. Dia punya teman tidak terlalu banyak, karena dia akan pasti meninggalkan tempat itu. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dia tinggal di situ. Ketika sudah bekalnya terpenuhi, dia akan pulang ke kampungnya. Kampungnya itu akhirat. Itu disebut dengan gharib. Sedangkan yang ketiga, yaitu abirus sabil, yang sedang safar. Ini lebih singkat lagi. Benar-benar dia berhenti tok sebentar. Setelah itu pergi. Dia hanya sekedar berhenti, kayak jenengan berhenti di rest area. Ada nggak orang bangun rumah di rest area, Pak? Ada orang bangun rumah nggak? BerKTP alamat rest area kilometer sekian gitu loh. Nggak ada. Memang rest area itu tempat berhenti. Nah dunia itu begitu kita. Ini sudah diwanti-wanti sama Nabi SAW. Jangan jadi mustautin, tapi jadilah gharib atau abirus sabil. Antum pilih salah satu. Tapi yang paling bagus itu abirus sabil. Sekedarnya di dunia. Jangan letakkan di sini dunia itu, Pak. Karena kalau sudah kita meletakkan di sini bahaya. Ibadah tidak akan khusyuk. Anda sholat Allahu Akbar mikirin dunia, bukan lagi mikir akhirat. Cukuplah seorang dikatakan dia itu memikirkan dunia, hatinya sudah terpenuhi dengan dunia. Ketika dia berhadapan dengan Allah dalam kondisi dia beribadah, dia masih ingat sama pekerjaan dan dunianya. Wallah na'udzubillah. Ini termasuk orang-orang yang rugi, lalai, tidak ada kebaikan sama sekali. Takbir, Allahu Akbar, mikir meeting sama kliennya jam sekian. Subhanallah. Ya ikhwan, sebentar sholat itu cuma 10 menit. Masa antum tidak bisa berpisah dengan dunia ini? Makanya kenali hakikat dunia, kita akan benar-benar menjadikan diri kita tidak akan pernah cinta terhadap dunia ini. Ya. Nah kemudian kata Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wada angkal ayyam. Ya. Maka jagalah dirimu dan tinggalkanlah orang-orang awam. Maksudnya orang-orang awam di sini itu orang-orang yang mereka itu berbicara urusan-urusan agama, tapi sok pinter gitu loh. Nah, tinggalkan orang-orang seperti ini, dinasehati ya sudah. Jangan duduk bersama mereka. Karena itu akan memberikan penyakit hati dalam diri kita.
Ingat, Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita tentang sebuah zaman yang akan muncul yang namanya Ar-Ruwaibidah. Apa itu Ruwaibidah? Yaitu rajulun yatakallam fi amrin am wa huwa rajulun tafi'. Orang yang bodoh, orang yang jahil, gak punya ilmu agama, tapi berbicara perkara-perkara yang besar, berfatwa tanpa ilmu. Apalagi kalau dia itu sudah punya banyak pengikut, banyak yang senang sama dia. Kalau dinasehati, tidak mau menerima nasihat karena menganggap dirinya sudah banyak yang mengikuti. Hati-hati. Ini penyakit orang-orang yang diuji dengan yang namanya posisi atau manzilah yang tinggi. Apa kata para ulama? Ujian penuntut ilmu itu, terutama orang alim, ujian terberatnya diantaranya adalah ketika dia salah, dia dinasehati oleh orang yang di bawahnya, dia menerima nasihat tersebut dengan lapang dada. Itu ujiannya. Karena banyak orang alim dinasehati, dia tidak terima nasihat karena dia menganggap dirinya lebih tinggi, apalagi yang menasehatinya muridnya. Pernah satu ketika ada seorang ulama hadis ditegur gara-gara dia salah di dalam membaca nama rawi. Harusnya itu Ibnu Hayyan, tapi dia membaca Ibnu Hibban. Kenapa biasa salah dia baca? Karena orang dulu, Pak, tulisan Arab itu nggak ada baris, nggak ada titik, polos, nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Antum bayangkan Al-Quran itu nggak ada harokat, nggak ada titiknya. Kira-kira bacanya gimana itu? Ini aja yang sudah nggak punya harokat, antum sudah bilang gundul. Bagaimana kalau nggak punya titik? Apa namanya berarti? Nggak punya harokat, nggak punya titik, ya pelontos, Pak. Ya. Nggak punya titik, nggak punya harokat. Kita aja yang kalau lihat buku nggak punya harokat, ini bacanya kepiye ya? Gimana kalau dia nggak punya titik? Lebih parah lagi. Nah, dia ditegur. Ulama ini ditegur sama seorang anak yang masih kecil. Ditegur, ya Syekh, itu perawinya bukan Ibnu Hibban, tapi yang betul Ibnu Hayyan. Maka keesokan paginya, ketika dia membaca apa yang dia tulis, dia mengkoreksi dengan mengatakan, yang betul itu adalah Ibnu Hayyan, bukan Ibnu Hibban. Dan aku telah dibenarkan oleh seorang anak kecil yang duduk di sebelah sana. Tahu Pak, siapa yang anak kecil yang dimaksud itu? Itulah Imam Ad-Daruqutni namanya. Seorang ulama besar. Dia mengkoreksi gurunya dalam kondisi dia menjadi seorang penuntut ilmu. Tapi coba lihat sikap gurunya itu. Dia dibenarkan, tidak ada masalah. Dia terima. Itu ujian. Coba kalau kita misalkan sudah jadi ustadz besar, oh enggak, antum salah dengar itu. Ya, anak nggak ngomong seperti itu kemarin. Kayaknya antum telinganya belum dibersihkan kemarin itu. Coba nanti lihat rekamannya coba dilihat gitu kan. Maka tinggalkan orang-orang seperti itu, orang-orang yang tidak punya ilmu. Antum belajar cari ilmu itu dari orang-orang yang jelas saja, Pak. Cari bebet bobotnya, bukan sekedar Ustaz public speakingnya bagus. Public speaking itu bisa dipelajari, ya, gampang itu. Ilmu yang paling penting itu. Nah, kemudian apa kata Nabi SAW? Fa inna min waraikum ayyaman. Sesungguhnya di belakang kalian ini akan datang hari-hari, as-sabru fihinna, yang mana orang-orang yang bersabar pada hari-hari tersebut mithlu al-qabdu 'alal jamar, seperti orang yang sedang menggenggam bara api. Loh, gimana maksudnya menggenggam bara api? Ada nggak orang yang mampu menggenggam bara api? Gak ada. Itu sebuah majaz yang diberikan oleh Nabi SAW. Bagaimana hal tersebut sesuatu yang sangat mustahil. Jadi orang yang bersabar di dalam berpegang teguh dengan kebenaran di zaman-zaman seperti ini, itu laksana orang yang sedang menggenggam bara api. Ketika dia pegang panas, tapi dia berusaha untuk memegangnya, karena itu merupakan perkara yang mustahil.
Dan itu yang terjadi di zaman kita sekarang. Orang berpegang teguh dengan kebenaran banyak dizalimi. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW dikatakan sebagai orang-orang yang memecah belah agama. Orang yang mengembalikan agama ini kepada aslinya dikatakan mendatangkan ajaran-ajaran baru di dalam syariat. Padahal justru merekalah yang tidak pernah memahami tentang sunnah nabinya, karena mereka tidak pernah belajar dari apa yang telah dituntut oleh Nabi SAW kepada kita. Agama itu simple. Antum mau cari agama, sumbernya bukan mimpi. Beda mimpi antum sama mimpinya Nabi. Nabi mimpi itu wahyu. Antum mimpi bukan wahyu, Pak. Antum mimpi itu satu dari 3 hal. Satu bisa jadi itu bunga tidur karena lupa baca doa. Yang kedua bisa jadi ar-ru'yatu minasyaiton. Itu merupakan mimpi dari syaitan. Atau yang ketiga karena antum baca doa ar-ru'yatu minallah. Itu merupakan mimpi dari Allah. Dan itu bisa jadi terjadi nanti di kemudian hari. Kita tidak ngerti kapan terjadinya. Lalu bangun-bangun mengatakan saya ini adalah malaikat Jibril. Kok malaikat Jibril manusia? Kok malaikat Jibril diciptakan dari tanah? Jibril itu malaikat diciptakan dari cahaya. Sepakat ijma para ulama mengatakan malaikat diciptakan dari cahaya. Dan di antara sifat malaikat tidak pernah bosan beribadah kepada Allah. Katanya malaikat, sholat kagak. Malaikat apanya itu? Maka coba perhatikan dulu. Jangan langsung mengatakan begini-begini. Timbang dulu dengan syariat. Kalau kita tidak ngerti, diam. Makanya kata Nabi SAW, ta'allamus sumta kama ta'allamul kalam. Sekali-kali itu ya, kita itu belajar diam. Sebagaimana kita belajar untuk berbicara. Kita ini ikut kelas berbicara. Kelas ini, kelas supaya public speakingnya bagus. Sekali-sekali itu kita buka kelas bagaimana cara diam. Terutama dalam urusan agama. Jangan ngomong kalau tidak ngerti itu. Karena berat. Ketika setiap orang berbicara dalam urusan agama, yang dia tidak punya ilmu, apa yang terjadi sesat. Ada dokter, ada ahli politik ngomong kedokteran, Pak, di samping dokter diketawain sama dokter itu. Bagaimana ini orang berbicara dalam urusan agama samping ustadz? Cuma masalahnya ustadz kadang-kadang menjaga perasaan, makanya tidak ditegur. Ini zaman sekarang seperti ini. Kita kalau tidak punya ilmu, diam. Lebih selamat. Terlalu banyak hadis-hadis Nabi SAW itu menyuruh kita untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong baik, nggak bisa menyampaikan dengan ilmu, kalau memang kita itu nggak tahu tentang satu perkara, diam. Itu lebih selamat. Tidak akan menurunkan wibawa antum ketika ditanya satu hal, saya tidak tahu, demi Allah tidak akan menurunkan wibawa antum di hadapan manusia. Bahkan itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai derajat yang tinggi. Nabi ditanya sama Jibril, kapan hari kiamat? Apa yang jawab Nabi? Harusnya yang bertanya lebih paham daripada yang bertanya. Menunjukkan Nabi tidak ngerti. Ketika terjadi fitnah Aisyah, apakah Nabi langsung berkomentar? Nabi diam 1000 bahasa menunggu wahyu turun. Kita baru dapat berita, langsung. Menurut saya, itu siapa menurut saya itu? Hah? Baru tak duduk sekali ulil albab sudah keluar jadi fatwa mufti kayak Syekh bin Baz. Itu pun keluarnya kajiannya datang kajian hanya sekedar kenapa kajian ke ulil albab ada kotakannya. Jadi kajian itu yang dipikir kotakannya. Jadi keluar itu dapat kotakan, bukan dapat ilmu. Akhirnya salah dengar. Kita bilang itu halal, dia bilang tidak halal katanya loh. Ikhwan, kalau setiap orang boleh berbicara,
Rusak agama ini. Nah, ini diingatkan oleh Nabi SAW di sini. Maka orang-orang yang berpegang teguh di atas kebenaran itu, dia sedang memegang bara api. Maka antum tidak usah takut. Pegang bara api itu. Meskipun tangan antum harus panas, harus melepuh, pegang. Karena itulah kebenaran. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Contoh Bilal, bagaimana Bilal dijemur, diazab, diletakkan batu di atas tubuhnya supaya dia murtad. Tidak pernah bergeming sedikit pun Bilal dengan mengatakan iya untuk supaya tidak diadab. Tetap dia mengatakan ahadun ahad. Jadi seperti Bilal kita, sahabat yang mulia, pegang bara api itu. Karena itu merupakan karunia. Karena ingat, Allah sedang memberikan hidayah kepada kita. Ketika Allah mencabut hidayah itu dari diri antum, antum mau beli hidayah itu dengan seluruh dunia ini tidak akan mampu jamaah sekalian. Tidak akan pernah mampu. Makanya benar kata Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, man mata alal islami was sunnah, mata alal khairi kullih. Orang yang bisa meninggal di atas Islam dan sunnah nabinya, maka sungguh dia telah akan meninggal pada segala kebaikan yang ada di atas muka bumi ini. Karena kebaikan itu terdapat pada ketika bertegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi SAW di sini? Lil amini fihinna mithlu ajri khamsina rajulan. Maka orang-orang yang beramal pada masa tersebut, pahalanya itu seperti 50 orang ya'malu mithla amalikum, yang beramal seperti amal kalian. Lihat bagaimana keutamaannya. Keutamaan orang yang beramal di masa-masa yang sulit seperti itu. Kila, maka para sahabat bertanya, minna o minhum, seperti kami atau dari mereka? Maksudnya seperti sahabat ini, amalannya seperti sahabat atau selain sahabat? Maka Nabi mengatakan bal minkum, amalan itu seperti amalan kalian. Nah, ini satu-satunya hadis yang menjelaskan tentang kita beramal itu seperti pahala 50 sahabat. Adapun amalan yang kita lakukan seperti 70.000 nabi, nggak ada dalilnya itu, Pak. Dalilnya itu maudhu, palsu. Antum jangan beramal dengan hadis palsu. Karena beramal dengan hadis palsu berarti antum telah membooking tiket antum masuk neraka. Karena Nabi pernah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang beramal, yang menyampaikan satu hadis lalu disandarkan kepada Nabi SAW, maka silahkan jenengan mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Hati-hati. Ini larangan untuk berdusta atas nama Nabi SAW. Jadi intinya ikhwan, yang ingin disebutkan dalam hadis ini, amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap harus kita lakukan. Meskipun di sini Allah mengatakan bahwa hidayah itu di tangan Allah, bukan berarti kita meninggalkan amar ma'ruf, tetap harus amar ma'ruf. Itu pilar agama. Jangan sampai kita meninggalkan pilar ini, lalu akibatnya kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan mengadab kita dan menurunkan laknatnya kepada kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-78. Kata Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu yatadun. Allah melaknat orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, baik melalui lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam, disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Apa maksiat yang dilakukan oleh ahlul kitab sampai mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala? Allah sebutkan di ayat 79. Apa kata Allah? Kanu la yatanahau an munkarin fa'alu. Mereka itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Urusan dewe-dewe Ustaz? Ya enggak. Yang urusan sendiri-sendiri itu urusan dunia. Ada orang cat rumah warna ungu, terserah dia, Pak. Antum jangan komentar. Lah opo kok warnanya ungu? Ya terserah dia. Mau ungu kah? Mau pink kah? Ya. Mau pelangi kah? Itu terserah dia. Itu urusan dunia.
Tapi dalam urusan akhirat, antum lihat teman antum, ada yang melakukan maksiat, ingatkan. Ada yang melakukan perkara baru dalam urusan agama, diingatkan. Antum lihat istri antum, lihat anak-anak antum melakukan maksiat, jangan sampai antum katakan urusan-urusan sendiri di akhirat Ustaz. Jangan. Pemimpin itu tidak boleh ngomong seperti itu. Ya. Pantang pemimpin itu ngomong demikian. Oh, itu urusan sendiri-sendiri rakyat. Nah, pantang pemimpin ngomong demikian. Percuma Allah jadikan kita sebagai pemimpin, lalu kita ngomong urusan sendiri-sendiri Ustaz. Demi Allah, kata para ulama, ini adalah mahnus. Tahu mahnus? Tahu mahnus? Banci. Ini pemimpin banci ngomong kayak gitu. Masa bilang sama rakyatnya terserah, sudah urusan-urusan sendirilah. Pemimpin itu dia berusaha bagaimana dia menasehati rakyatnya. Makanya Ibnu Taimiyah memuji seorang pemimpin, baik dia pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, yang dia berusaha untuk bagaimana menciptakan kebaikan di dalam rumah tangganya. Dipuji sama Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan dikatakan kana afdalu mujahid fi zamanihi. Dia bahkan dikatakan sebagai sebaik-baik mujahid di zamannya. Makanya amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh ditinggalkan. Antum lihat kemungkaran, antum nasihati, antum ingatkan dengan cara yang baik. Ya, antum memberikan peringatan kepada dia supaya kita ini tidak mendapatkan laknat dari Allah. Karena kalau kita itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, bukan cuma orang maksiat itu yang dilaknat sama Allah, kita pun kena. Ya, bel. Adzan dulu. Baik.
berkaitan dengan beramar ma'ruf nahi munkar. Karena ini bagian daripada memberikan nasihat. Maka seorang tatkala memberikan nasihat, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah dia berdoa agar nasihat itu sampai kepada orang-orang yang disampaikan nasihat itu. Jadi dia berdoa kepada Allah biar nasihatnya sampai. Kemudian yang kedua, ikhlaskan niat. Kita mengikhlaskan niat ketika menyampaikan nasihat. Karena di antara bentuk kecurangan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jamaah Al-Kinani, di antara bentuk kecurangan al-gish di dalam memberikan nasihat itu adalah tidak tulus di dalam memberikan nasihat itu. Ada udang di balik bakwan. Dia tidak tulus. Karena perlu diperhatikan, nasihat itu sendiri itu berasal dari kata nasoha, yang mana nasoha itu artinya kholaso, tulus. Kita kalau nasihat, kalau kita ngomong bahasa Indonesia, nasihat itu ya iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan kepada orang lain. Padahal makna, di antara makna daripada nasihat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mandur misalkan dan yang lainnya, nasihat itu adalah kholaso, artinya memurnikan. Jadi ketika seorang memberikan nasihat, dia harus memurnikan niatnya. Makanya ada istilah an-nasihatul khalisah, yaitu nasihat yang benar-benar ikhlas. Nah, kemudian di antara adab dalam memberikan nasihat itu ya adalah dengan kita kata para ulama, tidak menyebarkan aib tersebut di hadapan halayak ramai. Tapi nanti ada bab-bab tersendiri dia. Bagaimana kalau dia pelaku amalan-amalan baru dalam agama yang tidak bertobat, maka itu nanti masuk ke dalam bab namanya ghibah yang diperbolehkan. Ya, tapi kalau ini menasehati saudara kita, maka kita simpan aibnya, kita nasihati empat mata. Kalau dia menerima alhamdulillah, kalau tidak menerima maka sudah cukup bagi kita untuk memberikan nasihat tersebut. Ya, kemudian yang berikutnya, usahakan menggunakan bahasa-bahasa yang itu mudah untuk difahami. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kepada kita, haditsun nas bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballaha wa rasulah. Ketika berbicara sama orang itu dilihat mad'unnya, siapa yang ingin diajak bicara. Jangan antum ngajak bicara orang-orang yang secara intelektual itu di bawah, tapi antum pakai bahasa-bahasa tinggi yang enggak masuk. Pakai bahasa yang mudah dipahami, yang orang itu bisa paham, ngerti apa yang ingin dimaksudkan itu, dengan bahasa yang jelas, singkat, padat. Jangan melebar kemana-mana. Nasihatnya A, tapi antum berikannya nasihat Z. Nah, kemudian ini yang paling penting, berikan yang terbaik kepada saudara itu ketika memberikan nasihat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Di antara bentuk baiknya keimanan seseorang itu, dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya seperti dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Maka posisikan diri antum seperti dia yang sedang membutuhkan nasihat. Andai kata antum di posisi dia, lalu antum diberikan nasihat yang bukan nasihat terbaik, pasti antum akan merasakan kesedihan ketika tahu itu adalah nasihat yang tidak baik yang diberikan ke antum. Maka berikan yang terbaik. Karena ketika seorang memberikan yang terbaik, Allah akan memberikan yang terbaik kepada dia. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatan. Ya, maka ini perlu diperhatikan di dalam memberikan nasihat. Karena ini merupakan perkara yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Pasti akan suatu saat kita itu memberikan nasihat kepada orang lain, baik itu kepada istri, kepada anak, ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam, ini bisa kami sampaikan. Ada yang mau bertanya? Gak usah ya. Itu mie-nya, kotakannya, itu tehnya sudah siap. Keburu dingin, Pak. Ya, gak bagus dingin-dingin itu.
Tidak ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Tadi dakwah harus amar ma'ruf harus disampaikan. Kan kita perlu juga memberi contoh. Kita sudah katakanlah dakwah bilhal itu. Kita sudah lakukan itu aja. Karena kita omongkan mereka itu sudah ngerti gitu loh. Itu gimana? Tetap. Iya, amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah itu bukan hanya bilhal, tapi kita juga harus dakwah bil lisan. Harus disampaikan nasihat itu. Karena kadang-kadang orang itu lupa, Pak. Lupa. Manusia itu kan berasal dari kata nasiya, lupa. Apalagi kalau masalah hutang, lupa, Pak. Ya. Siang harinya ngutang, malam harinya amnesia. Kayaknya dokter harus cari obat yang bisa menjaga supaya ingatannya tetap ingat sama hutang, Pak. Tolong yang jadi dokter ya racik obat yang bisa menjadikan ingatannya kuat gitu loh. Karena kalau lupa utang ini bahaya. Ya, ini bahaya. Jadi tetap harus disampaikan dengan lisan. Ya, setelah disampaikan dengan lisan, kita menyampaikan dengan hal, dengan keadaan, kita memperlihatkan agama itu bagaimana sepertinya, ya seharusnya, bagaimana kita bermuamalah, itu penting. Ya, itu harus, dua-duanya harus jalan. Ya. Tapi yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan dengan lisan, tidak harus semua itu disampaikan dengan qala Rasul. Kok enggak perlu itu, enggak harus. Ya, tergantung kondisi. Ya, itu kembali ke kondisi masing-masing. Nah, ibu-ibu, ayo ada pertanyaan. Tadi soalnya cari mic ini. Ya. Gini Ustaz, kalau misalnya kita ini lagi curhatin sama teman. Apa? Lagi curhatin sama teman. Ya, curhat. Tentang masalah rumah tangganya, kebetulan masalah KDRT. Kita bagaimana Ustaz cara menasehatinya? Apakah itu nggak termasuk gibah atau gibah yang diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Itu masuk dalam kategori gibah yang diperbolehkan. Ya, jadi kita itu menceritakan tentang keburukan untuk meminta fatwa. Misalkan menceritakan tentang suami kita untuk meminta fatwa bagaimana harus bersikap. Itu pernah dilakukan oleh Hindun binti Utbah ketika menceritakan tentang Abu Sufyan. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini pelit, ngasih saya tapi nggak cukup. Kira-kira itu keburukan atau bukan? Keburukan. Iya, meskipun bukan dalam bentuk KDRT, tapi itu termasuk keburukan. Mau dia KDRT atau bukan, intinya keburukan suami itu ketika diceritakan dalam rangka meminta fatwa, itu bukan termasuk gibah. Kalaupun itu gibah, tapi itu gibah yang diperbolehkan. Karena ada 6 gibah yang diperbolehkan itu. Salah satunya itu meminta fatwa, menyebutkan kesalahan pasangan ketika meminta fatwa. Ada pula bentuknya itu lil mu'arrifin. Apa mu'arrifin itu? Untuk memperkenalkan. Anda pergi ke satu tempat, ke perumahan. Pak, saya mau ke rumah Pak Agus. Pak Satpamnya bingung. Pak Agus yang mana? Alamatnya mana? Waduh, saya enggak tahu, alamatnya lupa. Pak Agus itu loh Pak, yang mohon maaf yang agak pincang. Oh itu. Itu kan aib itu, betul atau tidak? Tapi itu bukan termasuk gibah, karena kita sedang ingin bertanya dan supaya orang itu dikenal. Paham sampai sini jemaah? Maka nggak apa-apa. Cuma stop sampai di ibu saja, nggak usah cerita ke lain nanti gibah orang. Itu loh dia itu dipukul sama suaminya. Akhirnya jadi buah bibir. Nah itu nggak boleh. Dan selayaknya, tolong diperhatikan ini jamaah, selayaknya urusan-urusan rumah tangga itu antum ceritakan. Kalau minta fatwa langsung kepada ustaz, usah cerita sama orang. Itu salahnya. Antum tahu manusia ini, ya Allah, kita gak ngerti isi hati orang. Dia lagi cari momen gimana caranya menjatuhkan kita. Dia baik di depan kita tapi lagi cari momen menjatuhkan kita. Dia cerita, kita cerita aib kita ke dia. Oh pas sudah tak jatuhkan dari sisi sininya. Tidak ngerti kita. Anda usah cerita sama orang itu sembarangan.
Kalau mau cerita sama ulama. Kita tidak ada ulama kalau di sini. Jadi kita sama ustaz. Dalam rangka meminta fatwa. Dan sebaiknya kalau bisa pakai inisial. Paham ya? Ustaz, gimana hukumnya ada suami KDRT di rumahnya? Ya. Ya, gimana? Boleh atau tidak begini? Apa sikapnya Ustaz? Nanti disampaikan. Padahal antum sedang bertanya tentang diri antum, tapi menggunakan inisial. Nah, itu cara yang terbaik. Paham ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu nih kalau sudah kumpul habis kajian itu ya, bawa tentang cerita. Jadi agenda ibu-ibu tuh, ini bapak-bapak tolong ya ibu-ibunya diingatkan ya. Agendanya kalau keluar rumah itu satu pergi kajian. Habis kajian kalau nggak pergi nongki, pergi nongkrong makan dulu, biasanya gibah. Nah kalau jenengan antar istri kajian, setelah kajian ajak pulang sudah. Ya nggak usah aji mumpung itu. Ya, telepon suaminya, Mas, ini aji mumpung di luar, ini pergi takziah, nanti setelah itu pergi jenguk sakit segala macam. Nanti sama suami itu sudah. Ya, nanti repot masalahnya kayak gitu. Di atas mobil nanti satu orang nyeletuk, semua ikut. Bahaya. Maka tutup pintu syaitan itu. Ya. Tutup pintu syaitan. Disebutkan Ibnu Qayyim, saya tutup kajian ini dengan ini. Disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab beliau yang berjudul Al-Wabilus Sayyib fi Kalamit Thayyib. Syaitan itu masuk ke dalam manusia melalui dua jalur. Jalur yang pertama al-ifrat, yaitu bermudah-mudahan. Sedangkan yang kedua at-tafrid, berlebih-lebihan. Mana bentuk bermudah-mudahan? Yaitu tadi bermudah-mudahan dalam ghibah. Dan syaitan itu tidak pusing dia. Kalau tidak bisa lewat yang bermudah-mudahan, lewat berlebihan boleh. Kalau nggak bisa lewat bermudah-mudahan, yang lewat berlebihan, bermudah-mudahan juga boleh. Yang penting salah satunya kena. Syaitan itu tidak istilah nggak ambil pusing dia. Yang penting masuk dari salah satunya. Dan itu yang sering terjadi dalam diri kita. Bermudah-mudahan kebanyakan terhadap aib orang, terhadap sebanyak sudah. Ya, maka hati-hati. Ini termasuk pintu syaitan untuk masuk ke dalam diri kita dan menguasai diri-diri kita semuanya. Tapi ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.